Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas aplikasi pengolahan citra yang diberi nama Sistem Informasi Deteksi Plat Nomor Kendaraan Bermotor. Anggota kelompok yaitu satu Ajeng Sri Asri, yang kedua Noval Hafiz Santosa, yang ketiga saya sendiri Wawan Setiawan, yang keempat Yoga Apriliando. Untuk pengantar, satu adalah latar belakang, yang kedua adalah landasan teori, ketiga perancangan sistem, yang keempat pembuatan sistem, yang kelima implementasi, yang keenam adalah simpulan dan saran. Untuk latar belakang, itu pada tahun 2013 Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 95 juta unit kendaraan pribadi terdaftar dan terdapat lebih dari 100.000 kasus kecelakaan. Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, sehingga terjadi banyak pelanggaran lalu lintas. Maka dukungan sistem yang dapat bekerja secara real time, akurat dan otomatis amatlah dibutuhkan. Nah, penerapan teknologi seperti implementasi algoritma Automatic Number Plate Recognition atau ANPR dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik. Algoritma ANPR itu sendiri menggunakan teknik Optical Character Recognition atau disebut dengan OCR untuk membaca nomor plat kendaraan. Tujuan pembuatan aplikasi ini diharapkan merupakan penerapan pengolahan citra untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Yang kedua adalah pengembangan software dengan pemanfaatan teknologi computer vision. Yang ketiga adalah pembelajaran serta pemanfaatan disiplin ilmu pengolahan citra bagi masyarakat. Manfaat pembuatan aplikasi ini, salah satunya harapan kami adalah untuk meningkatkan keamanan serta otomatisasi. Yang kedua adalah memberikan layanan kepada pengelola parkir. Yang kedua adalah memberikan layanan kepada penyedia layanan itu sistem kendaraan, dan juga untuk penegakan hukum lalu lintas atau law enforcement. Landasan teori untuk algoritma Automatic Number Plate Recognition atau ANPR ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah lokalisasi plat atau plate recognition, localization. Yang kedua adalah segmentasi karakter atau karakter segmentation. Yang ketiga adalah pengenalan karakter atau karakter recognition. Akurasi dari ketiga tahapan tersebut mempengaruhi hasil akhir dari algoritma NPR. Saat ini banyak terdapat algoritma NPR, namun umumnya tidak cocok untuk plat kendaraan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat akurasi pengenalan yang dihasilkan. Nah, untuk landasan teori di kebutuhan sistemnya, kita menggunakan backend ataupun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya adalah library, terdiri dari Keras, TensorFlow, dan PyTorch. Ketiga ada deep learning framework, yaitu TensorFlow Keras dan PyTorch YOLO. Yang keempat adalah untuk supportnya atau aplikasi pendukungnya adalah label image untuk membuat label dan coding area, Jupyter Notebook, juga VS Code Editor. Nah, untuk bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Python sebagai backend. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum ya, dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain dari Python ini menekankan kepada keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Nah, library Keras merupakan suatu API atau Application Programming Interface, jaringan saraf tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Python. Library Keras ini bisa dapat berjalan di atas CNTK, TensorFlow, dan juga Theano. Keras berfokus untuk menjadi modular, user-friendly, bersifat extensible. Framework ini tidak menangani komputasi tingkat rendah, namun sebaliknya akan menyerahkan tugas tersebut ke library lain yang disebut dengan backend, bisa dengan TensorFlow yang tadi. Nah, selanjutnya TensorFlow adalah library yang dikembangkan oleh Google dan merupakan salah satu library yang paling populer serta banyak digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan machine learning dan algoritma lain yang memiliki banyak operasi matematika untuk dilakukan.
Selanjutnya ada PyTorch. PyTorch merupakan library open source ya, yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih neural network yang dibuat oleh Facebook yang berbasis Torch. PyTorch lebih direkomendasikan untuk pengembangan penelitian karena mendukung pelatihan yang cepat dan dinamis. Dan ini yang sedang kami kembangkan untuk membuat pelatihan dalam suatu pengolahan citra. Selanjutnya adalah Deep Learning Framework. Deep Learning Framework yang digunakan yaitu salah satunya adalah TensorFlow Keras yang diadopsi ya dan integrasikan ke dalam TensorFlow itu pada pertengahan 2017. Dari sebelumnya Keras ini berdiri sendiri. Ya, pengguna dapat mengaksesnya melalui tf.keras kalau menggunakan TensorFlow. Namun sebaliknya Keras dapat beroperasi secara terpisah atau mandiri. Tanpa TensorFlow pun Keras bisa berjalan karena Keras dari Python, dari bahasa Python. Selanjutnya adalah Deep Learning Framework yang kedua yaitu YOLO. YOLO itu adalah singkatan dari You Only Look Once, yaitu merupakan algoritma yang populer saat ini dan merupakan real object detection yang baru-baru ini sangat populer dan dikembangkan. Kebanyakan sistem deteksi sebelumnya menggunakan pengklasifikasian atau localizer untuk melakukan deteksi dengan penerapan model ke gambar di beberapa lokasi dan skala dan memberikan nilai pada gambar sebagai bahan untuk pendeteksian. Nah, untuk support system atau aplikasi pendukung itu menggunakan label image ya. Label image ini aplikasi untuk pelabelan serta localizer area gambar untuk nantinya di hasilnya untuk di training untuk ke tahapan yang berikutnya, ke tahapan machine learning. Selanjutnya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook merupakan aplikasi web source yang memungkinkan Anda atau kita semua membuat berbagai dokumen interaktif berupa baris kode program. Dalam hal ini kami menggunakannya untuk bahasa pemrograman Python. Yang terakhir adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah merupakan perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft yang dapat digunakan juga oleh Linux, macOS, dan Windows itu sendiri. Nah, untuk landasan teori dalam pengolahan citra, kami menggunakan metode-metode salah satu adalah Morphological Image Processing. Morfologi yang merupakan adalah teknik pengolahan citra digital dengan menggunakan bentuk ya shape sebagai pedoman dalam pengolahan. Nilai dari setiap pixel dalam citra digital hasil diperoleh melalui proses perbandingan antara pixel yang bersesuaian dengan citra digital masukan dengan pixel tangannya. Dengan mengatur atau memilih ukuran dan bentuk dari matrik kernel atau structuring elemen yang digunakan, maka kita dapat mengatur sensitivitas operasi morfologi terhadap bentuk tertentu spesifik pada citra digital masukan. Selanjutnya untuk metode pengolahan citra yang akan kami gunakan itu adalah metode Otsu thresholding. Metode ini yang dinamai oleh Nobuyuki Otsu merupakan metode segmentasi ya yang sederhana dalam teknik segmentasi sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan pembagian wilayah-wilayah tepi-tepi gitu ya yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan untuk mengenali objek. Sederhananya algoritma ini mengembalikan nilai ambang intensitas tunggal ya dan membagi pixel-pixel menjadi dua kelas, yaitu kelas latar belakang dan kelas latar depan gitu. Foreground dan background seperti itu maksudnya. Nah, untuk perencanaan sistem kami buat sistem yang sederhana. Salah satunya seperti pada gambar seperti ini, kamera kita bisa menggunakan dua model input ya. Itu pengguna mengupload gambar yang di dalamnya terdapat gambar kendaraan beserta plat nomor kendaraannya. Lalu gambar tersebut ada di upload dan setelah diupload diproses lebih lanjut oleh machine learning dan outputnya akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya selain dari pengguna mengupload gambar juga bisa diterapkan dengan microcontroller ya. Microcontroller ini yang udah include sama kamera. Nah, kamera ini sama si microcontroller ini akan mengupload gambar sesuai dari kamera langsung diproses oleh machine learning, outputnya dikembangkan untuk lebih lanjut. Dan ini programnya berbasis web system. Tujuan program atau aplikasi dibuat dalam bentuk web based system karena supaya multi platform. Jadi bisa digunakan di mana saja, di aplikasi di handphone, Android ya, iOS, Windows dan Linux dan sebagainya. Nah, sebagai contoh di gambar seperti ini ada kamera akan mendeteksi
gambar ya, gambar kendaraan yang ada plat nomornya langsung dikasih area, dan output dari ini gambar di crop dan dibaca oleh karakter recognizer. Jadi karakternya di recognition, dideteksi. Nah, selanjutnya tahapan untuk lokasi pembuatan sistem ya. Untuk membuat sistem, tahapannya adalah kita membuat anotasi dulu. Anotasi untuk pelabelan dan border area. Jadi si plat kendaraan bermotor ini seluruh gambar-gambarnya untuk dijadikan media training dibuatkan pelabelan dan border areanya yang dinamakan dengan annotation. Selanjutnya si annotation ini gambar udah ya, feature yang udah di anotasi, kita training dan kita testing. Setelah di training dan kita testing dengan Keras sama YOLO gitu kan. Kebetulan pada kasus ini kami menggunakan YOLO. Nah, terus kita training, hasilnya kita evaluasi dan modelnya kita simpan untuk dipergunakan untuk aplikasi yang kita harapkan, yang kita buat sekarang dibuat maksudnya. Nah, untuk membaca plat nomor kendaraan tersebut ataupun bisa mendeteksi area dari wadah plat nomor kendaraan, maka kami melakukan pelatihan ataupun training gambar sebanyak 6 buah atau 6 kelas gambar ya. 6 kelas gambar, yaitu gambar plat kendaraan TNI, plat Polri, plat hitam, plat kuning, plat merah sama plat putih. Yang mana plat hitam lebih banyak kami training karena lebih banyak gambar yang kami dapatkan dari plat hitam. Kalau plat merah sedikit. Yang kedua adalah plat kuning, karena plat kuning banyak karena kendaraan umum seperti itu. Plat merah juga paling sedikit adalah plat Polri di sini. Plat Polri ini sedikit. Nah, ini banyaknya gambar paling banyak itu di atas 350 ya, di bawah 400. Paling sedikit adalah plat Polri di bawah 50 paling sedikit. Nah, ini semua gambar disatukan, dibuat, digabungkan dan dijadikan di training, dan hasilnya adalah gambar ataupun model yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah ini masih di lokalisasi plat. Ini salah satu contoh. Setelah gambar itu di training dan kita coba di testing, hasil evaluasinya rata-rata di 80% kita bisa mendeteksi untuk plat hitam, bahkan sampai 90%. Nah, selanjutnya setelah plat itu kita deteksi dan sistem bisa mengetahui plat nomor kendaraan areanya, maka gambar tersebut di crop. Hasil cropan gambar tersebut dideteksi ya, dibaca oleh sistem, dan sebelum diolah lebih lanjut, gambar tersebut dinormalisasi dulu ya. Kenapa mesti dinormalisasi dulu? Karena intensitas cahaya yang ada pada gambar-gambar yang menjadikan media input itu bakal berbeda-beda. Intensitas cahaya, warna, dan lain sebagainya, fiturnya bakal berbeda-beda. Nah, untuk mengamankan itu semua, maka perlu dinormalisasi dengan teknik filter grayscale. Jadi gambarnya di grayscale-kan dulu ya, dinormalisasi. Selanjutnya gambarnya setelah digrayscale, setelah gambar normalisasi, maka kita filter dengan menggunakan filter OSU yang tadi udah jelaskan. Kita dibutuhkan untuk mempertegas mana latar belakang, mana latar depan gitu, seperti itu. Foreground mana background gitu, seperti itu. Nah, setelah model OSU, maka kita perlu pengkandidatan karakter. Nah, untuk mendapatkan segmen-segmen karakter yang ada di plat nomor. Yang kebetulan di plat nomor ini kami mendeteksinya untuk nomor yang jajaran atas ya, yang di bawahnya, yang kecil, nomor kecilnya ini nggak deteksi. Nah, dengan ketentuan X-nya adalah 40 pixel dan Y-nya adalah 60 pixel. Jadi kalau di luar dari pada aturan itu, maka dia tidak terdeteksi. Nah, ini udah terdeteksi dengan menggunakan metode konturnya. Nah, namun pada pendeteksian ini karakternya masih belum terurut. Artinya sistem membacanya secara acak, secara random. Jadi harusnya pada posisi yang terurut, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuannya supaya mempermudah untuk penyusunan kembali dari
image yang dibaca menjadi karakter tulisan ya. Contohnya ini kan secara kalau array ini array 0, kebetulan ini 0 betul di sini posisinya. Yang kedua di sini huruf yang kedua harusnya 1. Yang ketiga 2 terus sampai terakhir ke 7. Nah, ini masih acak maka perlu disusun, disuruh diurutkan lagi. Nah, seperti ini. Ya urutannya baik 0 1 2 3 4 5 6 7. Yang nantinya setelah kalau ini tersusun kan nanti dalam bentuk array nih, kita gabungkan, mudah untuk menggabungkannya dan nantinya akan jadi huruf seperti ini. Contoh, ini E3524 PAG langsung oleh sistem digabungkan menjadi E3524 PAG. Ini dari bentuk gambar ya ke bentuk tulisan seperti itu. Nah, ini untuk membaca gambar seperti ini misalkan ini E. Bisa sistem membaca ini E, 3 ini bisa membaca 3, 5 baca 5, 2, 4 dan sebagainya bisa dibaca oleh sistem untuk dikarenakan apa? Karena kan sebelumnya kami udah membuat model ya, model training ya, yaitu karakter recognizer. Jadi kami mentraining gambar sebanyak 360 gambar per huruf. Per hurufnya ada 10. Jadi sini 0 sampai 9, A sampai Z gitu kan, berdasarkan nomor kendaraan bermotor itu. Nah, terus di dalamnya misalkan angka 0 ini gambarnya itu ada 10 gambar 0 yang berbeda-beda. Nah, semuanya pun per 10. Jadi ada 360 gambar. Nah, itu sebetulnya masih kurang, harusnya di atas 50 itu lebih baik. Tapi tidak masalah karena di sini udah melakukan percobaan mencapai tingkat akurasi 0,98, artinya mendekati 100% lah. Ini 98% dan lossnya adalah 0,07, lumayan lah itu seperti itu. Ini sebagai grafiknya akurasi sama training dan akurasi. Nah, sebagai implementasi ini adalah satu contoh. Contohnya adalah seperti ini. Kita dibuatkan sistem aplikasi berbasis web. Si user ataupun pengguna mengupload gambar seperti ini, gambar mobil atau kendaraan yang udah plat nomornya. Setelah itu upload. Nah, setelah diupload maka terjadi proses dan outputnya seperti ini. Jadi si gambar ini, gambar mobil ini udah langsung terdeteksi nomor kendaraannya dan langsung di crop dan ditampilkan. Setelah ditampilkan baru dideteksi oleh sistem di sini karakter recognizer dan juga klasifikasi platnya atau jenis platnya apa, misalnya plat hitam, plat merah, seperti itu langsung terdeteksi seperti ini. Itu salah satu contohnya. Sederhana. Nah, bagaimana sistem ini dapat bekerja? Mari kita praktekkan dan kita lihat apa yang terjadi. Baik, untuk selanjutnya ini adalah aplikasi Python yang ditulis di Jupyter Notebook ya. Seperti biasa kita load dulu library yang dibutuhkan seperti CP2 sebagai computer vision, Matplotlib sebagai untuk menampilkan gambar, dan image util ya untuk melakukan resize dan kebutuhan lain terhadap gambar. Setelah itu kita load yang lainnya pun. Kita tunggu. Ini untuk meload salah satunya adalah NumPy ya, Numeric Py, Padlib, Sys, OS ya untuk membaca pad ya, dan juga untuk model-model. Nah, setelah kita load, kita masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan sesuai dengan sistem yang kita rancang sebelumnya. Kita buatkan semacam function atau prosedur yang didefinisikan. Setelah itu kita load weight atau model ya, model yang telah dibuat sebelumnya, itu yang hasilnya yang setelah di save adalah base plat nomor.pt. Kita load, tunggu beberapa saat. Nah, setelah di load baru kita lakukan percobaan untuk meload gambar
padahal ini adalah gambar mobil 2.jpg. Kita coba deteksi gambarnya seperti apa. Kita lihat di sini gambarnya adalah, kita akan mencoba salah satu gambar. Nah, yang dua gambar kita contoh. Nah, dua gambar, dua mobil ini, yang satu plat hitam, yang satu plat merah. Kita deteksi apakah benar mereka bisa terdeteksi. Kita cek dengan Jupyter Notebook-nya. Nah, ini kita load gambarnya. Oke, sukses. Setelah kita load, baru kita lakukan inferensinya di situ sampai ke tahapan proses prediction. Di dalam tahapan proses prediction tersebut, si gambar yang barusan kita load akan diprediksi berdasarkan hasil training yang sebelumnya. Kita lakukan inference. Setelah dilakukan inference, kita tunggu beberapa saat. Ini komputer agak lambat karena sambil merekam, soalnya mohon maaf. Oke, kita tunggu. Nah, selesai. Nah, inilah hasil outputnya. Setelah kita lakukan inference, kita lakukan prediksi, kita kebaca, alhamdulillah ini plat nomor hitam dan juga satunya ini plat merah. Kita bisa dicek plat hitam ini hasil cropannya bagaimana sih gitu. Nah, kita langsung bisa membaca langsung di crop. Contohnya seperti ini, kita load. Nah, ini hasil dari gambar yang telah di crop. Kita ketahuan bahwa gambar yang merah ini adalah BK ini kebanyakan. Kalau yang ini berarti ini kan jadi jadi satu array ya, array 0, ini array 1. Mungkin kebetulan saya membacanya ke array 1, ke array yang merah. Kita coba yang misalkan yang plat hitam ya, berapa itunya plat nomornya. Kita cek. Nah, ternyata plat hitam itu BK 1183C seperti itu. Alhamdulillah kita udah cek ke bagian border area ya. Sip. Untuk selanjutnya, kita setelah diketahui border area, maka kita lakukan pendeteksian karakter dari plat nomor tersebut. Bagaimana si plat area yang setelah kita crop ya, kita deteksi karakternya. Sebagai ambil contoh sini, saya membuat meload yang sudah di crop ya, misalnya seperti tadi. Ini gambarnya. Sebelumnya memang kita harus load dulu library yang ini udah di load sebelumnya untuk mempercepat saja sebetulnya. Nah, setelah kita load, kita dapatkan gambar yang sebelumnya kita dapatkan. Gambar tersebut ini masih gambar yang belum dinormalisasi. Artinya setiap gambar input bisa berubah intensitas cahaya, warna, dan sebagainya. Nah, untuk bisa diolah lebih lanjut, maka diperlukan aturan atau dinormalisasi. Nah, cara penormalisasiannya adalah seperti ini. Gambar yang sudah di input itu kita filter menjadi gambar dalam bentuk grayscale. Karena kebetulan di Computer Vision OpenCV itu adalah formatnya adalah BGR, maka si gambarnya itu kita diberikan perintah, yaitu salah satunya dengan color BGR to gray ya, untuk menghasilkan gambar gray. Tujuannya untuk apa? Untuk menormalisasi. Setelah gambar dinormalisasi, selanjutnya kita lakukan adalah melakukan filter outsu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa filter outsu itu untuk mempertegas gambar menjadi mana gambar latar, mana gambar latar belakang, mana depan, seperti itu, dalam format hitam putih. Untuk urutan perintahnya seperti ini ya, kita lakukan trace outsu. Nah, setelah kita load, maka akan ada gambar bentuknya hitam putih ya, namun gambar tersebut adalah masih banyak noise. Nah, untuk menghilangkan noise, maka kita perlukan operasi opening dengan membentuk kernel cross ukuran 3x3 kalau di sistem seperti ini yang dirancang seperti ini, yang kami buat ya, kernel ini. Nah, ini salah satu contohnya sebelum kita lakukan opening ya.
langsung dari trace outsu, gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Udah jelas bahwa hitam putih kelihatan, gambar dari karakternya cukup jelas. Nah ini masih belum cukup, kita usahakan seminimal mungkin terjadi noise. Contoh di sini ada noise itu kan, noise itu, ini juga disebut noise. Bagusnya semua bisa noise kan, cuman ini tergantung juga dari kualitas input juga ya. Nah, setelah itu kita lakukan opening ya, morfologi opening ya, tadi yang udah dijelaskan morfologi. Nah ini sudah dilakukan morfologi opening ya, maka noise-nya sedikit berkurang. Seperti itu. Nah setelah dilakukan itu, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan segmentasi karakter. Jadi karakter ini kita harapkan bahwa yang terdeteksi ini adalah karakter yang paling atas, sedangkan karakter yang di bawah kita abaikan saja. Nah dengan ketentuan kita melakukan aturan bahwa X-nya itu 40 ya, perkiraan 40 di sini, Y-nya adalah 60 seperti itu. Jadi semua yang masuk ke kriteria tersebut maka dia masuk ke kontur. Kalau delay itu tidak masuk. Untuk alur perintahnya seperti ini. Nah di sini adalah contohnya. Untuk mendapatkan kandidat itu lebarnya harus di antara 40 sampai dengan 60 ya. Dengan ya seperti itu, dengan atau besar dari 10 seperti itu. Tinggi kontur dalam rentang 40 sampai 60 piksel dan lebarnya lebih dari atau sama dengan 10 piksel. Selanjutnya setelah dilakukan itu kontur ya, kita lihat kandidatnya dapat atau tidak. Nah, kebetulan ini kandidat karakter kita udah dapat ya, berdasarkan aturan seperti tadi 40-60, dan yang gambar di sini nggak deteksi karena memang tidak, ukurannya nggak sama seperti itu. Kalau ukuran sama mungkin bisa di sini ada. Nah selanjutnya si kandidat karakter itu kita lakukan scoring artinya untuk menentukan pas atau tidaknya posisi di yang deteksi. Karena mungkin saja gambarnya ini ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi untuk supaya pas maka dilakukan scoring. Nah, kita lakukan scoring dengan ketentuan ya, dan ketentuan toleransi di sini perbedaannya adalah jika perbedaannya adalah kurang dari 15 piksel ya, maka tambahkan nilai skor pada kandidat tersebut. Artinya akan dianggap bahwa meskipun ini ada di bawah sekitar 15 piksel, maka kita dianggap kita itu si gambar pixelnya itu, si gambar kandidatnya itu dianggap satu baris lah sebetulnya. Karena kan bisa terjadi si gambar dari plat nomor itu enggak rata, ada yang sedikit miring dan lain sebagainya. Itu adalah yang 15 itu adalah toleransi ya. Kita lakukan scoring, alhamdulillah scoringnya kita dapat 7. Ini berarti bagus, semua terdeteksi seperti itu. Nah selanjutnya adalah lakukan indeks seperti tadi, indeks karakter ya, yang udah didapatkan, segmennya udah didapatkan, baru ini indeksnya berapa sih ya, nanti supaya bisa digabungkan, supaya bisa dideteksi gitu. Nah kita lakukan pengurutan di sini. Nah sebelumnya sistem membaca secara otomatis dan memang indeksnya masih acak. Nah, ada 0, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 5, 6. Harusnya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk itu maka kita lakukan pengurutan indeks. Nah ini teknik untuk pengurutan indeksnya, kita sortir sedemikian rupa, dan ini salah satu ini belum di load ya sebetulnya ya, nanti ini secara otomatis akan terurut. Sebagai contoh yang terakhir adalah seperti ini. Ini udah diurutkan. Nah ini udah dimasukkan ke plat. Nah seperti ini. Ini sebagai contoh yang terakhir yang sudah di load semua. Pertama sebelum dinormalisasi ya. Terus ini setelah dilakukan normalisasi dan dilakukan outsu. Setelah itu kontur setelah itu masih belum terurut. Ini kontur yang belum terurut, lalu diurutkan. Setelah itu digabungkan. Nah, jadilah karakter yang kita baca. Kita cek aja ini yang ada di teks atau yang ada di
image yang kita deteksi adalah plat nomornya ada E3524 PAG. Nah, di sini juga E3524 PAG, berarti 100% terdeteksi seperti itu. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah kita melakukan testing dengan aplikasi versi web ya. Yang sebelumnya kita lakukan pengolahan pengolahan data dengan menggunakan Python dengan menuliskan di Jupyter Notebook. Nah, selanjutnya bagaimana kita buatkan yang versi webnya, yaitu kita aplikasi yang sebelumnya kita pindahkan ke VS Code ya. VS Code kita atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan aplikasi basis web. Untuk aplikasi basis web di Python kita menggunakan library plus ya, library plus, yaitu modul plus maksudnya, yaitu untuk bisa menampilkan layaknya web server seperti itu, bisa diakses melalui web server. Ini aplikasinya seperti ini. Lalu kita coba load. Oke, setelah kita load, ini satu tampilan awal dibuatnya sederhana karena nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Dengan tujuannya sekarang untuk pengolahan citra, untuk pendeteksian segmentasi gambar seperti itu. Oke, kita coba pilih gambar. Kita akan mendeteksi gambar, misalkan gambar mobil ini ya. Mobil dengan plat nomor kita deteksi, maksudnya apakah nomor ini akan terdeteksi berikut dengan karakternya. Setelah itu kita upload. Yang pertama adalah plat kendaraan terdeteksi plat hitam dengan akurasi 90,75%. Nah, ini plat nomornya ya, terdeteksi langsung di crop dan dibaca benar tepat atau tidak, B2506TIS B2506TIS baca. Jadi bentuknya udah bentuk karakter dari image menjadi karakter, dan juga klasifikasinya, kelasnya jenis platnya apa, jenis platnya adalah plat hitam seperti itu ya. Selanjutnya untuk pendeteksian plat ini tergantung daripada ya, sebelumnya kita informasikan ya bahwa untuk menghasilkan output yang baik itu adalah kualitas input yang baik. Bagaimana kalau misalkan gambarnya tidak baik, apakah bisa terdeteksi? Makanya kita diperlukan input yang baik. Misalnya salah satu contoh, kita mengambil gambar yang memiliki resolusi dan inputnya kurang baik dan bahkan banyak gitu. Misalnya ini satu contoh gambar angkot ya, ini banyak platnya plat kuning semua, terus ini gambarnya kecil, apakah terdeteksi atau tidak. Nah, kita harapkan adalah kita bisa mampu mendeteksi minimal plat nomor kendaraannya saja, sedangkan kalau karakternya tergantung dari kualitas dari gambar yang kita dapatkan. Kita cek aja, sekarang upload. Nah, inilah gambar yang telah dihasilkan. Kita mendapatkan ini plat kuning ya. Plat kuning semua terbaca, ada 4 plat yang terdeteksi, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 plat yang terdeteksi dengan kualitas masing-masing. Ini yang paling jauh biasanya, paling jauh di belakang nih, sebelah depan, semua plat langsung terdeteksi semua. Nah, apabila gambarnya terdeteksi dan memungkinkan oleh sistem dibaca sempurna, maka dia akan membaca minimalnya gitu. Ini kan dari plat kuning ya, seperti itu. Ada yang kebaca, ada juga yang tidak seperti ini. Ini bisa membaca langsung satu gambar berupa kendaraan dalam satu gambar bisa deteksi seperti ini. Ini aplikasi yang kami buat. Oke, terima kasih atas. Baik, sekarang untuk kesimpulan dan saran, alhamdulillah pada sistem yang telah kita buat, alhamdulillah mampu mendeteksi multiple plat nomor kendaraan serta klasifikasi plat nomor. Dalam pendeteksian plat nomor kendaraan di Indonesia banyak perbedaan ya dengan sistem plat nomor yang ada di internasional ya. Di antaranya di Indonesia banyak model plat nomor seperti plat hitam, plat merah, plat kuning, plat putih, plat hijau, dan plat biru. Berbeda dengan di internasional, di luar negeri ya, seperti itu. Kebanyakan plat putih dan labelnya hitam seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk kuantasi karakter pada plat nomor pun belum standar. Jadi banyak yang miss terdeteksi. Jadi harus banyak inisiatif uh, solusinya ya. Salah satunya kita harus lebih banyak mentraining kuantasi dari karakter masing-masing plat nomor. Nah, sarannya untuk kedepannya mudah-mudahan ini diharapkan untuk kedepannya pemerintah bisa membuat standarisasi plat nomor kendaraan ya dengan standar tertentu seperti plat putih, tulisan hitam untuk mempermudah deteksi dalam penerapan penegakan hukum lalu lintas ya, law enforcement dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Demikian pemaparan presentasi untuk pengolahan citra tentang sistem informasi atau aplikasi pendeteksian plat kendaraan bermotor. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak luput dari hilaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.